Oke, Ibu Nafi, sekarang kita mulai untuk sesi diskusinya ya. Jadi kita apa sudah membahas mengenai penilaian yang ada di dalam pembelajaran yang digunakan di sekolah dasar. Gitu. Jadi sepertinya Ibu sempat menyinggung penggunaan beberapa tes objektif. Gitu. Mungkin dapat dijelaskan lagi, Bu. Mungkin benar salah itu sebaiknya digunakan untuk seperti apa, kemudian mencontohkan itu seperti apa, itu. Soalnya apa namanya, ketika saya ujian masuk ke perguruan tinggi itu juga sebenarnya ada soal benar salah. Kemudian saya pikir di SD juga ada mungkin perkembangan apa kognitifnya terkait dengan penggunaan soal ini juga eh, sedikit Ibu paparkan. Silakan, Bu. Nggih, baik. Terima kasih Pak Sukma. Nggih, tadi nggih, untuk tes objektif yaitu ada tes benar salah, menjodohkan dan pilihan ganda ya. Untuk pada pelaksanaannya di sekolah dasar, kadang benar salah dan menjodohkan itu untuk kelas 1 dan 2. Tetapi sampai saat ini dengan seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan waktu, itu benar salah bisa digunakan untuk di siswa di kelas 5 dan juga di kelas 6. Kelas Bisa tinggi saya maksudnya ya? share contoh soal yang benar salah untuk siswa di kelas tinggi, Bapak Oke, Sukma? silahkan. BTW kok dimatikan itu, Bu, kameranya? Ya, sebentar. Oh ya, nggak apa-apa sih. Mungkin lanjutkan, Bu. Oke. Nah, bisa di Nah, sudah. Share screen-nya sudah terlihat. bisa dilihat contohnya, Bapak, terlihat. Maaf. Oke. Nah, ini soal nomor 8 ini bisa menjadi soal benar salah untuk tingkatan siswa di kelas 5 dan di kelas 6. Dari soal ini, kemudian ada beberapa pernyataan yang harus dicari jawabannya oleh siswa. Misalnya jawaban 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini misalnya untuk soal tersebut itu untuk mencari FPB. Dari sini ketemu FPB-nya 18. Berarti 18 ini soalnya betul. Berarti pernyataan nomor 1 ini betul. Kemudian pernyataan nomor 2 ini salah. Pernyataan nomor 3 betul. Nah, ini soal benar salah yang bisa digunakan pada siswa kelas 5 dan kelas 6. Nah, Oh, gitu ya. Saya pikir itu uh, pernyataan tersebut benar, salah, dan hanya ada dua pilihan. Gitu, saya pikir. Oh, gitu. Itu. itu nah kalau soal seperti itu untuk memang ya sering digunakan untuk siswa kelas 1 dan 2. Tapi untuk sesuai dengan perkembangan kognitifnya, untuk siswa yang kelas tinggi itu benar salahnya dengan menjawab atau mencari sebuah pernyataan yang jawabannya itu benar atau salah. Nah, ini nomor 1, jawabannya benar. Kemudian nomor 2, jawabannya salah. Nomor 3, jawabannya benar. Nomor 4, jawabannya
benar, nomor 5 jawabannya salah. Jadi untuk kelas tinggi soal yang model benar salah seperti itu, Bapak. Nah, oke, 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 terima kasih. Kemudian ah, untuk pertanyaan saya selanjutnya, Bu, sistematika apa dalam menulis soal ini yang biasa apa saya temui ada yang di belakang itu titiknya saya temukan hanya 3, kemudian titiknya ada 4. Nah, berarti itu kan terkait dengan sistematika, kemudian ah, mungkin estetika juga, tapi Ibu menyebutkan. Nah, sebenarnya itu bagaimana, Bu? Ya, untuk sistematika penulisan, nah ini juga disesuaikan dengan bahasa Indonesia dari ejaan, jadi dari ejaan dan tata Diksinya ya? tulisnya. Ya, misalnya contoh yang soal yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya ini, jelas nggak ya, untuk kalimat pertama itu juga harus diawali huruf kapital. Itu eh, sudah pasti. Kemudian di akhir, nah untuk penggunaan titik, nah ini biasanya 3 titik di depan, kemudian diberi spasi, baru titik di belakang. Nah hubungannya ini karena jawaban ini masih satu rangkaian dengan kalimat kalimat pertanyaan. Berarti kalau pertanyaannya 3 titik seperti ini, kemudian spasi titik, berarti jawaban atau option yang ada di pilihan ganda, berarti itu harus menggunakan huruf eh, kecil, bukan huruf kapital. Jadi di sini menjauhi, M-nya ini kecil, menaati, M-nya kecil, B-nya kecil, membantu M-nya kecil. Nah, jika jawaban itu adalah sebuah kalimat, nah itu beda lagi, Bapak. Kalau dalam sebuah kalimat berarti harus sesuai dengan eh, kata baku atau penulisan yang tepat, yaitu berarti diawali dengan huruf kapital dan berakal diakhiri tanda titik. Oke. Itu. Kalau ini jawaban ini masih dalam satu rangkaian sehingga di sini hanya jawabannya diawali huruf kapital dan yang terakhir tidak perlu diberi titik karena di dalam soal di atas sudah ada titiknya. Seperti Oh, itu, Pak. oke. Mengapa titik 3 kemudian ada spasi titik itu berarti merupakan apa tanda titik ya, bukan titik-titik sebuah rangkaian dalam apa namanya jawaban, bukan isiannya tetapi titik spasinya terakhir itu merupakan titik tanda baca itu ya, Bu. Ya, oke, betul. Kemudian lagi Bu, mungkin sedikit konfirmasi. Eh, Ibu tadi eh, membicarakan terkait bahwa apa namanya kisi-kisi itu apa jarang digunakan atau apa tadi Ibu menyebut? Oh, apa namanya sering tidak dibuat gitu. Mungkin bisa sedikit dijabarkan atau dipaparkan itu sebenarnya bagaimana, Bu? Mungkin tadi saya sedikit salah Kalau dalam kalau saya menyampaikan ya. Saya konfirmasi. Jadi pembuatan kisi-kisi itu kan sangat administratif, nggih. Sedang guru itu banyak sekali membuat administrasi di sekolah. Ada membuat yang pertama, langkah pertama kan membuat silabus, RPP, kemudian ada program semester, ada program tahunan, kemudian yang harian itu ada jurnal harian, kemudian menyusun apa hari efektif. Nah, kisi-kisi juga salah satu masuk di administrasi, sebenarnya administrasi guru. Dalam pelaksanaannya, ketika di sekolah dasar itu kisi-kisi memang sangat penting, ya. Jadi dengan adanya berbagai administrasi tadi dan semua harus lengkap, itu kan
banyak guru-guru juga yang menyampaikan bahwa merasa keberatan itu ya. Ada ya, terbebani atau keberatan dengan administratif yang harus dibuat guru, sedangkan guru itu di sekolah dasar juga mempunyai beberapa tugas tambahan yang tidak kalah penting. Contohnya, guru sebagai bendahara BOS. Selain administrasi di kelas, juga menjadi bendahara BOS membutuhkan administrasi BOS yang diperlukan sekolah. Kemudian guru yang merangkap menjadi guru ekstrakurikuler di sekolah. Di situ ekstrakurikuler sekolah kan juga penting ya Bapak untuk mengembangkan keterampilan siswa, mengembangkan apa namanya eh, hal-hal pendukung siswa. Contohnya di sekolah saya mungkin untuk ini apa menganyam. Nah, ada guru yang berbakat untuk menganyam, jadi dia juga mengampu dalam hal menganyam. Di situ kan sebagai guru ekstrakurikuler juga membutuhkan administrasi. Jadi banyak sekali administrasi yang dibutuhkan Bapak Ibu guru dalam pembelajaran maupun sebagai guru di sekolah atau pendidik di sekolah seperti itu. ya, ya, ya. Hmm. Oh begitu maksudnya ya. Saya pikir tadi ada sedikit miss itu yang saya pahami gitu. Dan ternyata memang seperti itu Bu keluhannya kemarin ketika banyak guru-guru menyampaikan juga ketika di dalam forum ataupun ketika disampaikan pada menteri. Nah itu memang guru-guru mengeluhkan terkait dengan tugas administratif yang itu juga apa karena seperti yang Ibu sebutkan tadi ada tugas-tugas tambahan, ada apa tadi eh, mereka memegang dana bos, kemudian ada mungkin dapodik tadi, ada pengampu ekstra, nah, itu juga membutuhkan administratif yang sangat menyita. Perpustakaan nah, itu juga dipegang oleh guru SD juga kan ya Bu. Ya, bisa Pak. Seringkali itu juga konseling. Nah, kalau di SD kan tidak ada apa namanya Khusus ya untuk bimbingan konseling. itu juga dipegang oleh guru kelas gitu. Oke Bu, itu sudah terjawab. Gitu. Kemudian uh, terkait dengan itu Bu, program literasi. Gitu. Kalau sepemahaman saya, gitu, bahwa program literasi itu sebenarnya tidak hanya di Yogyakarta, tetapi itu merupakan program nasional kan dasarnya didasarkan pada rujukannya adalah hasil PISA misalnya yang banyak dikutip termasuk dari menteri kemudian para pakar kemudian tokoh-tokoh yang kemudian itu dijadikan dasar rujukan dalam mengembangkan pendidikan ini kan dari beberapa tahun yang lalu itu merupakan apa namanya assessment yang dibawahi oleh OECD gitu kan. Nah, termasuk literasi ini yang dikembangkan dan itu merupakan program nasional juga gitu kan. Dan terbukti program literasi dengan apa namanya jenis soal yang tadi Ibu sampaikan itu, yang Ibu perlihatkan juga dengan soal yang sangat panjang dan itu saya pikir sangat berbeda sekali dengan soal yang saya dapatkan ketika saya SD dulu ya dengan anak sekarang. Nah, kembali tadi dengan hasil PISA tadi sehingga membuat apa namanya program literasi tentunya termasuk di sini dalam yang dilakukan dalam pengembangan instrumen penilaian ini itu juga dilakukan di sekolah dasar. Gitu. Ada literasi dasarnya membaca, menulis, berhitung, kemudian yang Ibu sampaikan ini kan baca, numerasi, kemudian ada literasi sains. Gitu. Jadi saya pikir tidak hanya di Yogyakarta, tetapi
Itu merupakan program nasional juga, yang itu juga dibuktikan dengan dimunculkannya berbagai macam model soal itu di asesmen nasional yang di kelas 5, kemudian di uh, ujian sekolah, itu juga disarankan untuk seperti itu. Itu ya, Bu. Ya, oke, mohon maaf Bapak, tadi saya lupa menyampaikan karena saya kan baru hangat-hangatnya menyelesaikan ini apa namanya ASPD yang untuk kelas 6 sehingga lupa di kelas 5 memang sudah 2 tahun ini untuk ANBK di kelas 5 juga menggunakan literasi baca, literasi numerasi, literasi sains, bahkan untuk yang ASPD ini karena merujuk kepada tadi ANBK yang digunakan di kelas 5 itu tadi yang sudah kemudian yang hasilnya itu digunakan untuk rapot sekolah. Jadi di literasi ini sudah mulai dikembangkan sejak beberapa tahun dan digunakan di sekolah itu dari kelas 5 untuk ANBK yang nasional. Kemudian kalau untuk yang ASPD tadi untuk di siswa kelas 6 seperti itu, Pak. Oke, oke. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Bu, terkait dengan tadi mungkin beberapa jenis soal yang tidak tepat dan kurang tepat, atau biasanya ada kesalahan dalam membuat instrumen soal, itu ada yang Hmm. ingin disampaikan lagi, Bu? Ada tambahan? Sementara itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Nanti misalnya ada yang bisa ditanyakan, nanti kita bisa membahas lagi di pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Oke, siap. Mungkin ketika berkaitan dengan instrumen penilaian ini juga bisa ditambahkan diskusinya lagi, Bu? Bisa? Bisa Ya, ya? bisa, Pak. Bisa, bisa. Oke. Kemudian mungkin di pembahasan yang lain juga kita bisa diskusikan lagi. Oke, Bu. Ya, yang paling penting itu nggih, untuk membuat instrumen itu kita juga harus jeli, harus sesuai dengan ejaan, kemudian yang paling tepat sesuai dengan tujuannya. Misal sesuai dengan tujuannya. Ketika kita misalnya ingin mengukur, contohnya nggih, ingin mengukur tinggi badan, berarti yang paling tepat kan kita menggunakan meter. Kalau misalnya menggunakan jengkal, menggunakan depa, itu kan belum sesuai dengan maksudnya dari satu siswa dengan dan yang lainnya beda. Jadi instrumen atau soal yang digunakan itu harus tepat sehingga dapat mengukur eh, tujuan yang ditetapkan oleh guru pada pembelajaran. Oke. Oke, tadi Valid dan reliabel berarti ya. ya seperti itu. Digunakan untuk siapa saja, bisa mengukur untuk siapa saja sesuai dengan tujuannya tentunya. Kemudian digunakan kapan saja, nah, itu tidak berubah. Ya. Ibarat penggaris itu kan digunakan siapa saja mengukurnya sama, meteran tadi yang disampaikan Bu Novi. Ataupun ketika digunakan pagi, siang, sore, besok, lusa, itu akan sama digunakan untuk mengukur itu seperti yang disampaikan Bu Novi. Ya, mungkin Oke, seperti itu, Pak. oke. Terima kasih Bu Novi diskusinya. Kita sambung di lain kesempatan dengan topik yang berbeda lagi. Dan terima kasih. Kita akhiri. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.